workshop yang akan dihadirkan sama kelas kreatif. Nah, penasaran ada apa aja? Nanti kita juga bakal ngobrol bareng sama ownernya ya tentang usaha satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usaha. Oke people, sekarang kita sudah bersama Mbak Dian Fitriasari, owner dari Kelas Kreatif Semarang. Mbak Dian apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, ya. Mbak Dian, kalau kita cerita dulu ya tentang Kelas Kreatif Semarang ini sebenarnya apa sih? Apakah kelas seni, kelas isinya workshop macam-macam atau apa? Iya, Kelas Kreatif Semarang ini sebenarnya sebuah wadah untuk menjembatani para warga atau teman-teman semuanya. Kita menyebutnya Sobat KKS ya. Jadi untuk Sobat KKS yang kira-kira suntuk atau mungkin dengan kesibukan sehari-hari itu pengen merefresh tapi lebih ke hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita mengadakan sebuah kelas kreatif kesenian. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau buka usaha, mau untuk belajar sesuatu, bisa ikut kelas kita gitu. Oke, nah ini memang apa saja sih materi yang akan diberikan? Biasanya tentang apa nih untuk kelasnya? Kalau kelasnya macam-macam ya Kak. Jadi ada kelas merajut, terus menyulam, melukis, terus scented candle, resin, banyak deh pokoknya. Oh wow, ini kayaknya anak-anak estetik sih yang biasanya betul. Suka ya. Apalagi siapa tahu nanti dari usaha yang materi ilmu yang didapat dari sini nanti bisa bikin usaha. Iya gitu, benar banget. Jadi memang tujuan kita menjembatani mungkin teman-teman yang pengen memulai usaha tapi nggak tahu mungkin idenya apa. Jadi bisa ikut kelas kita dulu sebentar-sebentar nggak apa-apa. Jadi bisa di kelas kita itu nggak mahal kok range harganya. Jadi bisa untuk investasi ilmu lah ya istilahnya. Investasi ilmu. Oke, sebelum kita tanya lebih dalam ya tadi tentang memang sistem kelasnya seperti apa dan harganya berapa yang katanya ini ramah di kantong ya. Kita mau cerita dulu gimana awalnya bisa bikin usaha ini sih. Apakah memang suka menjahit, merajut itu tadi dari hobi terus ngajarin orang lain dan jadi bisnis atau gimana? Iya, sebelumnya kan memang saya pernah kerja di Surabaya dan selama di Surabaya itu kan saya nggak sering pulang ke Semarang ya kayak. Jadi di sela-sela waktu bekerja di Surabaya itu saya ikut kursus dan workshop juga menjahit, menyulam seperti itu. Jadi berangkat dari sana waktu di Semarang mulai menjamur usaha-usaha workshop. Jadi saya coba buka yang pertama kali itu fashion illustration dan itu peminatnya cukup banyak karena mungkin di Semarang ini masih jarang ya untuk fashion illustration seperti itu. Nah dari situ sama teman-teman kenapa nggak nyobain usaha ini, kreatif ini kayak gitu. Terus kelas-kelas ini dong aku mau kalau ada kayak gitu. Terus kita coba promokan, mungkin ada usaha UMKM atau mungkin teman-teman yang punya kayak crafting gitu boleh join sama kita kayak gitu. Oh, pertama dari tadi ya kelas fashion illustrator, habis itu ternyata banyak yang mulai request nih dia ada ini disambut dengan baik dan dihadirkan ya sama Kelas Kreatif Semarang. Oke, dan ketika hadir di Kota Semarang ya gimana sih antusiasmenya orang-orang Semarang untuk ikut materi-materi yang ini kan sebenarnya nggak bisa kita dapetin di sekolah mungkin ya dan bisa didapetinnya lewat sini nih. Iya, awalnya itu memang dari teman-teman deket aja sih. Jadi teman-teman dari luar kota, teman kuliah itu ngumpul daripada melakukan kegiatan yang nggak bermanfaat mungkin ya Kak. Jadi mending kita tuh kumpul terus kita ngadain painting pouch seperti itu. Jadi waktu kita post pertama kali itu ya udah kita aja gitu. Ternyata banyak juga antusiasmenya dari peserta di warga Semarang gitu. Oke, ini pertemanannya sungguh sangat positif ya kalau gitu ya. Oke, dan lalu tadi kan dari yang awalnya di handle sendiri ya, kemudian buat teman-teman sekarang sudah semakin meluas, banyak masyarakat umum yang ikut ya. Emang siapa aja sih orang di balik Kelas Kreatif Semarang ini? Iya, sejujurnya Kelas Kreatif ini Semarang ini di handle oleh saya sendiri utamanya ya. Tapi juga ada untuk konten, untuk foto dan videografer itu saya ada tim juga. Lalu untuk pembantu umum juga ada. Jadi totalnya 3 orang sih. Cuman untuk keseluruhannya, untuk hubungan dengan eksternal, terus habis itu relasi dan kolaborasi itu semuanya di saya sebenarnya. Luar
biasa ya. Terus kalau untuk pengajaran sendiri, apakah semuanya mengajar dari Mbak Dian juga atau gimana? Untuk pengajar memang hanya sebagian kecil sih di saya, seperti kayak yang berbau-bau menjahit, menyulam, terus painting seperti itu. Tapi untuk yang lainnya seperti workshop-workshop yang terakhir seperti ada sabun, soap bar, itu kita mendatangkan ahlinya. Jadi dari apoteker dan kita kasih sertifikat juga. Jadi bagi teman-teman yang kemarin itu memang antusiasmenya karena banyak teman-teman yang mau usaha sabun kayak gitu. Terus kebetulan kelas kreatif juga ngadain workshop sabun, jadi peminatnya cukup banyak waktu itu. Oke, seru ya ternyata. Dan ada nggak cerita dari teman-teman yang sudah pernah belajar di situ, terus kemudian gimana lanjutannya? Apakah beneran dia membuat usaha atau seperti apa? Iya. Salah satu feedback dari teman-teman itu ada di kelas mahar ya waktu itu, karena memang ini ada request, Kak, ada yang request, Kak tolong kelas mahar dong Kak, kayak gini-gini kayak gitu. Terus setelah kita mengadain kelas mahar, hias mahar itu beberapa minggu setelahnya tuh peserta itu chat kita juga, Kak kalau misalkan mau cari supplier ini gimana, kayaknya saya mau nyoba nih dikit-dikit kayak gitu. Jadi dari saya juga ngerasa oh berarti kelas kita tuh benar-benar bermanfaat gitu. Iya, wah ini sih nggak cuman ngajarin orang ya, tapi bisa jadi amal jariah lah ya. Amin. Oke, setelah ini kita masih akan bahas lebih dalam ya tentang gimana sih ikut kelas-kelas dari Kelas Kreatif Semarang. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tatular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Masih di Ini Usahaku, episode Kelas Kreatif Semarang, dan kita lanjut ngobrol bareng sama Mbak Dian. Tadi kan Mbak Dian menyebutkan ini di satu kelasnya itu bisa belajar macam-macam ya. Terus habis itu biayanya pun juga sangat ramah di kantong. Nah, kira-kira seperti apa sih sistematikanya? Apakah satu kelas ini berapa jam pelajaran? Terus apakah mungkin ada paket-paketnya yang bisa dikombin sama pelatihan ini atau seperti apa? Ya. Kalau terkait dengan biaya di Kelas Kreatif Semarang ini memang sangat ramah di kantong ya Kak. Kita start 40.000 aja sampai memang 200 ribuan itu khusus untuk workshop bersertifikat dan kita mendatangkan ahlinya. Kalau yang 40.000 mungkin under 50.000 itu bisa untuk anak-anak. Jadi kita memang avail untuk dewasa maupun anak-anak gitu. Jadi dari anak-anak sampai dewasa ya. Terus ada paketnya nggak nih? Misalnya dalam 1 bulan mau ikut semua kelasnya, ada banding harga gitu apa gimana? Iya, sebetulnya belum terpikirkan sih kalau itu, tapi bisa jadi masukan ke kita juga. Tapi untuk sementara ini masih sekali post promote gitu, yang mau ikut bisa langsung daftar jadi sesuai dengan harga yang workshop saat itu gitu. Oke, dan lalu apakah ada kurikulum tertentu? Maksudnya kemarin mungkin ikutnya untuk beginner, habis itu lebih yang lebih advance sampai yang ahli gitu, ada nggak? Ada, kita memang ada rencana bertahap seperti itu. Jadi cuman untuk yang tahapan seperti itu kita fokuskan ke workshop-workshop yang lebih apa ya, yang serius aja gitu Kak. Jadi maksudnya kayak kemarin mungkin yang natural sobar, jadi untuk beginner, nanti kita lebih ke advance, jadi lebih trik-triknya bikin sobar natural itu seperti apa, nanti kita akan next. Jadi karena kita sistemnya dalam 1 bulan itu nggak mengulang workshop yang sama, jadi misalkan bulan ini sudah melukis
melukis. Bulan depan kita nggak ngadain melukis lagi. Jadi biar apa ya, masyarakat Semarang tuh juga nggak bosen itu aja. Jadi kita melukisnya mungkin di selang 1-2 bulan kemudian kayak gitu. Jadi untuk merefresh pikiran aja biar nggak bosen. Oke, baiklah. Dan sejauh ini ya yang ikut berarti dari umur berapa sampai umur berapa sih? Dan ini cuma cewek-cewek aja atau sebenarnya campur semua orang boleh gitu? Iya. Sebenarnya cewek cowok boleh sih Kak. Cuman sementara ini peserta yang udah masuk itu memang kebanyakan cewek-cewek ya. Dan kalau range usia itu memang kalau yang anak-anak kita batasi sekitar 4-5 tahun karena kita lihat dulu motorik anak-anak itu seperti apa. Tapi kalau anak-anak memang kita ada pendampingan, salah satu orang tua bisa ikut seperti kemarin workshop mochi sama beats manik-manik. Nah itu juga untuk anak-anak, mereka memang didampingi oleh salah satu orang tuanya. Jadi memang kita untuk workshop anak-anak pun kita sesuaikan bahan dan alatnya itu yang ramah di anak-anak gitu. Oh gitu, oke. Jadi sangat memperhatikan siapa yang nanti akan menjadi pesertanya. Betul, begitu ya. ya. Lalu kalau untuk workshop yang terdekat akan diadakan bulan Juli ini nanti barangkali apa aja tuh? Ya, di bulan Juli ini kita ada banyak kolaborasi dan kita mengambil satu tema yang unik yaitu ocean. Jadi di bulan Juli ini semua workshop temanya ocean atau laut, under the sea kayak gitu ya Kak. Jadi ada scented candle, jadi lilin aromaterapi yang kita tuh menghiasnya tuh ala-ala bawah laut seperti itu. Terus bento juga ada, jadi kita bikin bento pirates kayak gitu. Terus habis itu kayak teh, blending tea juga ada. Jadi kesannya kita kayak nyantai di pantai kayak gitu. Jadi pokoknya di bulan Juli ini kita memang khususkan temanya karena juga bertepatan dengan holiday. Jadi kan kita ambil satu tema yang bisa beda dari event planner lain gitu. Oke, seru banget ya kelihatannya acara yang diadain sama Kelas Kreatif Semarang. Terus kira-kira rencana kedepannya dari Kelas Kreatif bakal ada apa nih? Misalnya mungkin mau ada tempatnya sendiri untuk nanti bikin kelas-kelasnya, dan sejauh ini diadakan di mana biasanya? Sejauh ini masih di kafe-kafe. Kita ada beberapa engagement dengan kafe dan juga mall-mall, beberapa mall terbesar di kota Semarang juga sudah engage ke kita. Jadi kita sering mengadakan workshop di mall juga. Kalau untuk tempat tersendiri kita masih usahakan ya, kita coming soon gitu. Semoga bisa kita mendirikan satu seperti studio mungkin ya. Jadi untuk peserta-peserta yang mau join mungkin sama teman-temannya atau mungkin komunitas sendiri bisa ke studio kami gitu. Oke, jadi sejauh ini tergantung lokasi acaranya nanti ya, bisa di kafe, bisa di mall gitu. Tapi kemudian ada perasaan yang beda nggak setelah ikut acara yang di mall begitu ya? Apakah ada pengaruhnya nih dengan awareness masyarakat tentang Kelas Kreatif Semarang? Iya, karena memang sebelumnya Kelas Kreatif Semarang ini hanya di mall yang hanya di kafe yang tempatnya tertutup mungkin beberapa orang saja ya. Waktu itu pertama kali di Queen City Mall itu bener-bener deg-degan gitu. Jadi harus kontak dengan MC-nya juga. Terus soundingnya tuh sampai ke seluruh mall itu, jadi kerasanya tuh ini beneran gak sih? Jadi secara kelanjutannya sih memang berdampak positif ya ke kita. Jadi benar-benar ada yang langsung kepo ini tuh apa sih, terus habis itu benar-benar dari followers kita juga meningkat. Terus banyak teman-teman sobat KKS itu yang tanya-tanya, Kak di bulan ini tuh apa listnya kayak gitu. Nanti aku yang masih ada slotnya tuh yang mana gitu. Oke, nah memang KKS ini berdiri dari kapan sih berarti? Sebenarnya baru di bulan Desember 2023 kemarin. Baru 6 bulan ini padahal. Iya benar, saya juga nggak menyangka antusias warga Semarang itu seperti ini. Jadi benar-benar dari followers IG 0, terus yang ikut cuman teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, terus kerabat dekat, terus tiba-tiba udah 3.000-an aja. Tapi berarti apa yang menjadi hal ini bisa cepat berkembang begitu ya, banyak dikenal oleh masyarakat, apa menurut Mbak Dian? Pertama mungkin karena kita collab dengan mall, dengan kafe-kafe, jadi ketika kita ngadain kelas di kafe-kafe, di mall itu mereka juga nge-repost atau
membantu promotekan karena kita juga ada bundling untuk konsumsi di kafe seperti itu. Jadi kayak ada feedbacknya lah dari mereka. Jadi dengan itu alhamdulillahnya kita banyak ada relasi sih Kak. Oke, ternyata begitu ya. Dan semoga nantinya semua kelas yang dihadirkan oleh Kelas Kreatif Semarang ini bisa bikin anak muda Kota Semarang makin kreatif, bisa bikin usaha-usaha baru. Nanti kita wawancara juga di ini satu. Semoga semua rencananya Mbak Dian bisa lancar ya. Amin, dan kita tunggu untuk usaha ini semakin besar. Dan salah satu rahasianya tadi adalah kolaborasi ya. Iya betul, kolaborasi. Baik. Thank you Mbak Dian sudah memberikan inspirasi untuk people semua. Dan juga buat people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silakan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan juga buat people jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel kita karena kita punya banyak program dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalau gitu saya Hani Nurmalita pamit undur diri bersama dengan Mbak Dian dan juga teman-teman yang bertugas. Tonton terus Ini Usahaku di hari Kamis di YouTube channel Semarang Pemkot. Bye bye.